Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan merupakan malam yang ditunggu-tunggu. Di 10 terakhir Ramadan ini puncak ibadah kita. Tentu saja di 10 terakhir ibadah kita lebih meningkat. Ibadah kita lebih semangat lagi. Rasulullah SAW di 10 terakhir ini beliau lebih semangat ibadah. Karena di 10 terakhir inilah Lailatul Qadar. Bahwa malaikat itu akan turun pada malam Qadar. Setelah Al-Quranul Karim itu sempurna, maka malaikat itu tidak turun lagi. Malaikat Jibril bersama malaikat yang lain hanya turun setahun sekali, yaitu pada malam Qadar. Idza dakhala al-ashrul akhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu, rawahu Syaikhani, rawahu Bukhari Muslim. Idza dakhala al-ashrul akhir, apabila memasuki 10 terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya. Dalam arti Rasulullah selalu banyak berdiri untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan salat malam. Salat malam itu ya salat tahajud. Maksimal kita laksanakan 8 rakaat, 2 rakaat salam. Jadi masna, 2 rakaat salam. Salat tasbih juga 4 rakaat, 2 rakaat salam. Rasul ditambah lagi dengan doa-doa yang kita ucapkan. Kita memperbanyak juga istighfar. Kemudian memperbanyak tasbih, memperbanyak doa di 10 terakhir Ramadan. Jadi malam itu terasa hidup. Wa ahya lailahu, terasa hidup malam itu. Karena orang pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut orang yang sudah kada ibadah lagi, guringan, malam itu terasa mati. Di masjid mati, enggak ada orangnya. Ini pada banyak orang selalu melaksanakan salat malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Maksudnya kita ibadah bersamaan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari kemuliaan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau umur kita 1000 bulan kita beribadah, mungkin saja kita kada sampai 1000 bulan umur kita sudah meninggal dunia. Jadi mumpung kita ada umur kita, mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang berharga ini, sisa-sisa umur kita ini, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah di 10 terakhir Ramadan. Harapan kita dari tahun ke tahun ibadah kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat. Ini yang kita harapkan. Wa ayqaza ahlahu, Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Makanya kadang orang berbawaan mengajak orang-orang yang lain, ya kawan-kawannya, keluarganya, istrinya terutama, diutamakan anaknya, untuk bangun di tengah malam melaksanakan ya qiyamul lail. Atau paling tidak Rasulullah iktikaf. Ya. Sampai wafat Rasulullah selalu iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Nah justru itu pada saat iktikaf janganlah bercampur dengan istri, bercampur lawan bini. Amun bercampur lawan bini karena itu kada iktikaf, namanya istri. Wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah mereka bercampur dengan istri. Wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan mereka itu sedangkan kamu adalah iktikaf di masjid. Di rumah itu karena kada iktikaf, istrikaf. Meskipun kada bercampur, nah di rumah. Karena iktikaf itulah di masjid. Masjid ini merupakan tempat yang suci. Di masjidlah untuk melaksanakan iktikaf. Ya harapan kita mudah-mudahan kita artinya meskipun tidak ketemu dengan Lailatul Qadar, tapi kita berharap kita mendapatkan nilai-nilai ya
ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kita semakin meningkat. Ini yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala mengevaluasi melalui puasa. Puasa 1 bulan ditambah lagi dengan ibadah-ibadah di malam harinya. Ibadah sunnah. Nah justru itu Rasulullah bersemangat sekali di 10 terakhir itu. Yajtahidu fi ashril awakhir. Rasulullah memiliki semangat yang tinggi beribadah di 10 terakhir Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairi. Artinya dengan melakukan amaliyah ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan di bulan yang lain. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sudah maksum, tapi Rasulullah masih beribadah kepada Allah. Ini sebagai contoh teladan. Rasulullah sebagai contoh teladan bukan hanya sikap dan perilaku beliau, tetapi ibadahnya Rasulullah. Nah, ibadahnya Rasulullah luar biasa. Rasulullah beribadah. Nah, ini sebagai contoh bagi umat Rasulullah, contoh bagi para sahabat bagaimana nanti setelah Rasulullah sudah tidak ada lagi, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in umat Rasulullah bisa mencontoh Rasulullah untuk menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Nah justru itu siapa nanti yang beruntung? Begitu akhir Ramadan yang akan mendapatkan nilai kefitrahan, suci dirinya, kada ada besi dosa lagi, dihapus Allah dosanya, karena ini habis dosanya sudah, ia kembali menjadi fitrah, menjadi suci. Maka siapa nanti yang keluar yang mendapat julukan sebagai orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah tentu orang yang paling takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa. Mudah-mudahan kita setiap tahun berjumpa dengan bulan Ramadan, maka ketakwaan kita semakin meningkat, makin meningkat. Jangan sampai kita hanya sekadar melaksanakan puasa. Jadi setiap tahun nilai ibadah, nilai ketakwaan kita, nilai kehalusan budi pekerti kita, ini budi pekerti kita semakin baik. Karena Ramadan adalah memperhalus budi pekerti. Ramadan adalah 1 bulan yang membuat manusia itu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang rajin ibadah di tengah malam, terbiasa melaksanakan qiyamul lail. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.